Dia ajak saya keluar, dia bilang tadi kita masuk ke sakristi, kamu sebagai imam, sekarang kita keluar lewat apa namanya pintu depan ini, kamu sebagai uskup. Langsung ya itu. Nah, saat menjawab lalu Bapak Uskup, enaknya dipanggil Bapak Uskup Ola, boleh? Boleh dipanggil begitu. Ya, ya, atau enak kan? Monsinyur. Iya, Monsinyur. Ya, dulu di Italia dipanggil Paulino karena nama permandinya Paulino. Kerennya Paulino. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan panggil Yan Ola. Yan Ola, jadi Ya. pokoknya Bapak Uskup Yan Ola gitu. Ya. Oke. Oke. Ditanya siapa yang mau masuk seminar, kita angkat tangan. Nah, lalu sudahnya kita lanjut main lagi. Nah, urusan nama kita dengan apa namanya dengan rektor itu dicatat sama suster. Dicatat sama suster dan rektornya. Jadi sudah main lupa kalau sudah daftar di saya pergi belajar, rencananya hanya untuk 1 tahun. Tapi itu tadi kejutan Tuhan yang kita tidak bisa ramalkan. 1 tahun menjadi 13 tahun. Di Roma. Ya, karena saya selesaikan program doktoral, tetap tidak bisa pulang ke Indonesia karena dipilih untuk masuk di Dewan Jenderal. Di sana. Dewan Jenderal MSF di Roma ya. Jadi luar biasa ya, memang misteri itu ya Tuhan. Sudah berpengalaman tinggal dengan berbagai negara, pater-pater yang dah berasal dari berbagai negara di Indonesia. Itu persiapan untuk ke Roma, ke Monsinyur ya. Karena saya dapat surat dari penugasan itu pokoknya 2 atau 3 tahun sudah harus kembali ke Indonesia. Tapi ketika jadi 2000 lalu 2001 ada Kapitular Jenderal, dinamikanya macam-macam seperti apa, tiba-tiba saya juga dipilih untuk masuk ke situ, ya sudah. Dan di sana akhirnya kerjanya sama lagi di Jeneralat. Pagi hari saya ke universitas, hanya bekerja di Jeneralatnya, untuk sore hari rapat-rapatnya. Dan seringkali juga harus kunjungan keluar Italia untuk negara-negara lain kan juga cukup repot. Jadi kalau orang yang mau kerja dengan sistem itu harus sangat rapi, teliti untuk mengatur jadwalnya. Kalau tidak nanti sulit. Kita banyak belajar nih dari Bapak Uskup ya. Perjuangan dia terus kan dengan kerjaan banyak begitu tugasnya. Tapi sebagai itu tadi MSF, misionari juga kan. Luar biasa bagaimana menghidupi itu. Berarti sibuk ya. Saya dengar berarti sebenarnya mengajar itu juga bagian dari panggilan Uskup ya, berapa kali kan ya. Nanti sudah kembali dari Roma tahun 2013 itu saya ke Malang karena MSF Kalimantan sudah dirikan skolastika di Malang. Jadi saya masuk ke Malang sebagai dosen di sana, sekaligus juga sebagai formator MSF yang waktu itu masih sedikit orang, dan kemudian itu masuk baru ada 4 orang waktu itu. Tapi ketika 4 tahun kemudian, ketika saya diangkat sebagai uskup itu sudah 12 ke 17 frater. Ya, dan sekarang mereka sudah cukup banyak itu, di atas 30-an atau 20-an. Terus dari Malang terus jadi uskup. Dari Malang dari 2013 masuk ke Malang, 2018 awal itu sudah diangkat jadi uskup Kalimantan. Rupanya memang tanahnya di Kalimantan ya. Kalau uskup itu yang milih siapa ya? Mungkin teman-teman kita mau tahu. Nah, kalau uskup itu tidak bisa kita tahu ya, karena waktu di Malang ya kita konsentrasinya untuk pendidikan para pater, para calon imam. Karena Malang itu kan ada banyak sekali, ada 10 keuskupan, dengan kongregasinya itu ada 8 atau 7 kongregasi yang mahasiswanya semua di sana. Sekolah di situ. Nah, jadi kita hanya sibuk untuk urusan akademik. Kebetulan saya waktu itu masuk ya, rektornya untuk seminari tinggi itu yang sekarang Monsinyur Pidiarto, Uskup Malang. Jadi kami waktu itu sama di sana. Dari tempat yang sama, sebenarnya jadi uskup. Kemudian dia dipilih uskup 1 tahun lebih dulu, lalu saya kemudian. Jadi
pilihan itu umumnya tidak tergantung dari apa yang diomongkan di masyarakat atau diisukan di kalangan suster atau romo atau siapa, tapi ya biasanya Vatikan mempunyai cara untuk menjaring calon uskup, jadi kita tidak bisa tentukan siapa yang bisa langsung. Jadi bukan pakai sistem like, teman-teman. Cuma ada banyak like, nggak bisa jadi uskup. Atau pakai SMS kan? Ya, saya mau pilih yang ini. Oh, berarti itu semuanya haknya dari Roma. Ya, nanti kalau dari Roma koordinir, lalu informasi-informasi kiranya calon mana yang cocok di situ, lalu nanti urusan dengan duta besar untuk Indonesia, duta besar Vatikan untuk Indonesia, komunikasikan dan apalah. Terus penasaran, Bapak Uskup tahunya itu apa, lewat surat apa di telepon gitu tuh tiba-tiba? Ya itu apa namanya, biasanya kalau pengalaman saya sih tidak ada diberitahu dengan surat ini, itu tiba-tiba nunsius panggil minta ke Jakarta, tapi dia bilang jangan beritahu orang kalau datang ke kedutaan atau apa. Jadi saya pagi-pagi hanya tulis di papan di whiteboard bahwa Frater hari ini saya ada urusan, jadi nanti apa namanya malam jangan tutup pintu. Jadi saya ngambil tiket dari Malang ke Jakarta, lalu kembalinya itu kan janji untuk bertemu jam 11 siang, tapi bulan Februari itu kan baru habis Valentine, itu kan macet, hujan dan itu jadi tidak bisa langsung tepat waktu, sehingga saya akhirnya harus mengambil pesawat sore dari Jakarta ke Surabaya. Nah waktu itu belum ada jalan tol, jadi saya akhirnya ya pakai travel biasa. Tiba kembali di Malang di rumah itu malah jam 3 atau 4 subuh. Karena berangkatnya jam 6. Nah, saya bawa kunci, tapi fraternya ternyata menutup pintu, jadi saya bangunkan tengah dini hari. Di hari mendengar. Nah, jadi akhirnya saya tetap tidak boleh ngomong ke siapa-siapa. Karena nanti ada waktu untuk diumumkan 1 minggu kemudian. Waktu dipanggil nuncio gitu, Monsinyur sempat berpikir nggak apa yang akan nanti? Enggak juga, karena ya pokoknya pergi ke sana, lalu dikatakan ya kamu dipilih Paus Fransiskus untuk jadi uskup. Nah kamu bebas untuk menjawab, tetapi seorang Katolik yang baik itu biasanya mendengarkan apa yang dikatakan. Bebas ya, tapi ada belakangnya itu. Bebas, tapi seorang Katolik mendengarkan apa yang dikatakan Paus. Saya dalam hati bilang ini sama aja bohong. Tapi ya udah lanjutkan lagi ya. Apa namanya ya, itu biasanya keputusan seperti ini ya kita bebas untuk tanggapi, tapi ya kamu sebagai misionaris itu biasanya misionaris siap diutus kemana saja, jadi tapi kamu terserah, kamu bebas menjawab. Nah, akhirnya saya ya mau menjawab bagaimana, dia bilang jangan jawab sekarang, jadi kita berdua nanti jadi duduk kedutaan itu kan di lantai 1 di atas itu. Dia bilang kita turun ke bawah di kapel, nanti kita berdoa di sana. Ya udah berdua saja, turun masuk lewat itu sakristi, berdoa. Saya pikir dia tinggalkan saya, ternyata dia duduk tunggu, dia juga doa di belakang. Nah, tunggu jawaban. Mungkin dia doanya iya. Ya saya berdoa, rasa sudah cukup, saya berdiri mau keluar lagi lewat sakristi untuk pulang. Dia bilang jangan keluar dari sini, katanya kita omong di sini saja. Wah, di depan Yesus tidak bisa cara lain lagi. Ya akhirnya saya jawab singkat, saya bilang ya saya rasa tugas saya di Malang itu, saya merasa dibutuhkan di Malang untuk sebagai formator, sebagai dosen, banyak tugas dan rencana yang sudah disiapkan, tapi ya sudahlah,
kalau memang Tuhan mengatakan saya harus meninggalkan, ya sudahlah, nanti orang lain gitu. Nah, dia langsung peluk saya dan bilang, nah itulah jawabannya. Ya, dia bilang apa? Kamu itu seperti buah yang sudah matang. Kalau buah yang matang itu siap untuk dipetik dan kemudian bisa dimakan. Tapi kalau buah yang matang tidak mau dipetik, dia akan jatuh jadi busuk, kata. Ya, dia bilang, Profesiat Monsinyur, Bapak Uskup. Jadi dia ajak saya keluar, dia bilang, tadi kita masuk ke sakristi, kamu sebagai imam, sekarang kita keluar lewat apa namanya, pintu depan ini, kamu sebagai uskup. Langsung ya itu. Nah, saat menjawab ya, lalu dia kami kembali lagi ke ruang kerja dia. Lalu di sanalah dia bilang, ini surat kamu baca, jadi surat Paus dalam bahasa Italia itu. Nah, baca suratnya, surat dari Paus itu. Lalu dia ambil satu kertas folio kosong dengan bolpen, lalu suruh saya menulis surat jawaban buat ucapan terima kasih ke Paus Fransiskus untuk pemilihan. Sudah kirim tanda tangan, lalu dia panggil sekretarisnya, mari, ada Monsinyur Paulinus ada di sini. Sudah, saya juga rasa aneh di telinga saya dipanggil. Masalah yang pertama ya, keluarnya Monsinyur ya. Jadi tinggalkan biasanya dalam hukum gereja kan sudah pernyataan dari Paus dan nanti tanggal nanti diumumkan, itu tidak boleh lewat dari 3 bulan, itu harus ditabiskan. Begitu. Ya, jadi dia mengatakan akan diumumkan tanggal 22 Februari. Nah, jadi saya ke sana sekitar tanggal 15 atau 14 gitu ya. Sesudah Valentine. Ya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Sebenarnya itu kita kan kalau yang mungkin yang awam atau lihat wah jadi uskup gitu ya, tapi saya barusan berpikir sebenarnya itu kan wow, itu tanggung jawab yang besar sekali ya, maksudnya dipercaya untuk itu ya kan makin besar cakupannya dan makin luas tanggung jawab sebagai uskup gitu. Ya, dan mulai dari pakaian saja kita tidak tahu mau pakai pakaian apa. Makanya saya disuruh kamu diam saja, nanti semua yang lain akan mengalir begitu. Ya sudah. Jadi menjadi uskup itu bukan karena kita saya mau jadi uskup nih, daftar gitu kan, atau siapa yang usul dia ini jadi uskup, tapi memang itu mungkin rahmat Tuhan sendiri ya, ini orang sudah begini dari perjalanan hidupnya, cocok jadi uskup gitu. Salibnya makin besar. Iya. Ya, jadi karena dirahasiakan, jadi ketika tanggal 22 itu diumumkan pada pesta Takhta Santo Petrus itu, ya Monsinyur Pidato 2 hari sebelumnya dia telepon bilang, selamat Monsinyur, kita akan atur untuk pengumumannya. Jadi harus diumumkan di keuskupan nanti tempat saya bertugas di Tanjung Selor. Itu urusan uskup Samarinda untuk mengatur dengan para imam dan religius di sana. Sedangkan di Malang harus diumumkan juga di sana itu Monsinyur Pidato. Maka Monsinyur Pidato bilang nanti kita undang saja biarawan biarawati datang untuk berdoa. Lalu nanti tunggu waktunya, karena itu berarti jam 6 waktu Malang dan jam 7 waktu Tanjung Selor. Tanjung Selor kan 1 jam lebih lambat. Ya. Sama maksudnya. Ya. Waktu Indonesia Barat, right? Ya. Ya, Indonesia Tengah. Oh, udah masuk Tanjung Selor Indonesia Tengah. Kita kan Indonesia Barat, jadi kita lebih terlambat. Dan
Kita jam 6, mereka sudah jam 7 malam. Nah, jadi diorganisir begitu. Jadi saya bawa mobil muat frater di sana dan kita pergi doa. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ini sudah uskup nih. Oh begitu. Lalu Monsinyur pidato, sesudah doa ofisi sore itu dia lihat masih kurang 3 menit atau 5 menit, terus dia naik, dia pidato di mimbar, ya kita berdoa untuk intensi paus, untuk berbagai hal yang itu, antara lain juga adanya takhta kosong atau untuk pemilihan para uskup apa segalanya. Lalu mari kita berdoa, dia doa 3 kali Salam Maria, kemuliaan dan itu, lalu dia bilang sekarang doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Lalu dia ngomongkan. Jadi kesannya berdoa terus jawabannya. Dia berdoa sambil nunggu jam 6. Jam 6 tadi supaya sama barengan ya. Oh begitu. Lalu dia umumkan, frater saya mulai menangis karena sudah berarti mereka kehilangan dosennya. Iya. Ya. Jadi begitulah. Maka jadilah uskup Tanjung Selor. Terus uskup saya dengar kan kalau setiap uskup itu pas terus mereka bikin apa kayak bukan slogannya apa ya, moto untuk keuskupannya beliau gitu. Kalau buat Bapak Uskup apa yang dipilih? Kalau saya itu pilih yang sangat singkat, itu Servus Veritatis. Artinya? Ya, pelayan kebenaran, gitu ya, atau hamba kebenaran. Itu saya ambil antara lain inspirasinya dari Injil Yohanes. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupannya. Saya ambil soal pelayan kebenaran karena memang saya merasa menjalankan tugas ini bukan lagi satu program pribadi, tapi benar-benar ketika Tuhan menghendaki apa yang harus dibuat, saya akan membuatnya. Jadi taat untuk melakukan apa yang benar, dan kebenaran sendiri adalah Yesus Kristus, karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saya melayani Dia. Apapun yang diminta, termasuk yang mungkin sangat sulit, itu harus saya lakukan untuk ya itulah yang mendasari sebenarnya semangatnya. Maka ketika sesudah diumumkan, banyak orang datang tanya, lalu waktu juga di sambutan saya sebagai uskup baru, saya mengatakan saya jadi uskup ini bukan karena menulis proposal, karena bukan menulis visi dan misi disodorkan ke Paus Fransiskus, kemudian saya dipilih, tapi ya karena memang dipilih melayani, maka saya nanti taat melanjutkan apa yang baik yang dilakukan pendahulu, dan pendahulu juga masih hidup, yang dipindahkan ke Uskup Agung Samarinda. Oh, jadi dari yang Kalimantan. Ya, beliau sudah pindah 3 atau 4 tahun sebelum itu. Jadi situ takhta kosong, beliau di Samarinda sebagai Uskup Agung sekaligus administrator untuk uskupan itu. Maka saya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibuat itu, dan ya apapun yang akan diperlukan untuk melengkapi pelayan itu akan dilakukan. Ya, begitu. Oke, luar biasa teman-teman, perjalanan panggilan Tuhan ya, uskup dari Tanjung Selor. Asalnya kan dari Atambua. Ya, dari Kefamenanu sebenarnya kotanya, keuskupannya Atambua. Oke. Dari Atambua ya, dari Kefamenanu tahun 19 benar kan 1980. Ya 80 ya 3 itu kami selesai. Ya. Terus tahap demi tahap Tuhan ya, Roh Kudus melalui perjalanan hidup Bapak Uskup, mulai dari seminari, terus dipindah, diajar. Jadi seperti memang sudah jalannya ya, terlihat dipersiapkan untuk saat ini gitu.
Ya, kami satu angkatan, saya satu angkatan di seminari menengah dengan Uskup Atambua sekarang. Insinyur Dominikus itu juga kami satu seminari dulu, hanya dia pilih sebagai imam projo ke Uskupan Atambua, dia ke waktu itu mereka masih kuliah di Rita Piret di Flores, sedangkan kami ke novisiat MSF di Salatiga. Jadi teman seminari uskup, teman mengajar di Malang uskup. Ya, kalau yang lain pun ya ada banyak uskup itu yang kita teman di seminari tinggi juga bahkan. Siapa tahu ya, mulainya cuma. Misalnya Monsinyur Pascalis, selain dulu di kentungan bersama juga di teologi, juga dia juga sebagai minister di anggota Dewan Jenderal WFM juga kami di Roma, Monsinyur Anton, lalu Monsinyur Narko juga dulu, ya, Monsinyur Vitus itu. Ya, yang baru. Makanya luar biasa jalan Tuhan. Tadinya mulainya kan cuma siapa mau jadi seminari lagi main bola. Iya saya terus main bola lagi. Siapa menyangka sekian puluh tahun kemudian jadi uskup. Dan uskup yang main bola. Iya. Tidak jadi main bolanya. Sekarang masih main bola. Kayak Yohanes Paulus kedua kan dulu dia juga kan pemain bola kan. Ya. Jadi jangan takut anak muda yang sekarang suka main bola. Siapa tahu terpilih kan untuk jadi pastor kemudian jadi uskup gitu. Terima kasih banyak Pak Uskup untuk sharing vocation-nya. Mungkin kita break sebentar terus nanti kita lanjut lagi untuk kita mau cerita pengen tahu lebih lanjut soal Bapak Uskup sebagai uskup untuk Kalimantan Utara gitu. Kita mau gimana misinya di sana ya. Kita mau bicara lebih lanjut misinya, mungkin kebutuhan apa. Ya, nanti kita lanjutkan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. 2001. Ya, itu surat resmi. Tapi kan kalau satu keuskupan harus ada uskupnya. Jadi jadi uskupnya ditabiskan 2002. Ya. Jadi resminya 2002. Ya, 2002 itu ada uskup yang pertama. Ya. Terus jumlah umat Katoliknya mungkin cerita tentang gereja itu seberapa besar dibandingkan dengan populasinya gitu? Ya, kalau populasi seluruh provinsi Kalimantan Utara, jadi jangan lupa Kalimantan Utara itu di dalam penggunaan kata untuk pemerintahan itu bukan namanya Kalut, tapi Kaltara. Kaltara. Saya juga baru tahu. Kalau bagian-bagian yang lain kan Kalsel, Kaltim, Kalbar. Tapi orang Kalimantan Utara tidak mau disebut Kalut. Iya, jadi artinya nanti kalut terus ya. Kalut itu kan pikiran yang Jadi jadi Kaltara. Kaltara.